Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas anime One Punch Man yang beberapa hari lalu merilis seri manga versi Yusuke Murata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa serial ini sendiri meski menganut alur yang sangat sederhana, namun tetap banyak misteri yang masih belum terkuak dan tentu bikin para fans sangat penasaran. Salah satunya adalah karakter kuat dan hero kelas S nomor 1, yaitu Blaze. Dari awal manga ini bergulir, Blaze sudah sering disebutkan, bahkan sosoknya sering menjadi penyelamat bagi para superhero kuat lain seperti Tatsumaki sang tornado. Nah, barulah belakangan ini sosok dari Blaze yang sesungguhnya dimunculkan secara terang-terangan melalui flashback Tatsumaki. Ia ditampilkan memiliki tubuh yang tinggi besar dan berotot, serta ciri khas jubah dan jambang yang panjang. Tentu saja sang pengarang masih menyembunyikan identitasnya secara penuh dengan menutupi matanya. Lalu bagaimana wujud serta misteri yang terkuak dari seorang Blaze? Berikut Anime Zone akan membahasnya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. One Punch Man bisa dikatakan merupakan serial anime yang sedang naik daun belakangan ini. Hal itu juga dikarenakan sang pengarang menyelipkan banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Contohnya saja adalah bagaimana Saitama bisa menjadi sangat kuat, bahkan overpower dan melebihi kekuatan apapun hanya dengan latihan fisik biasa setiap hari. Tentu hal itu menimbulkan banyak teori dan mencoba untuk menjawab terkait dengan keanehan ini. Namun sampai sekarang masih belum ada jawaban yang pasti tentang fenomena tersebut. Contoh lain yang masih menjadi bahan diskusi hangat di kalangan para penggemar One Punch Man adalah sampai saat ini tentang sosok Blaze, yang konon katanya adalah pahlawan terkuat nomor 1 kelas S di Asosiasi Pahlawan. Seperti yang kami sebutkan di awal, sosok Blaze sendiri sudah banyak disebutkan dari awal seri manga One Punch Man. Ia digambarkan sebagai pahlawan terkuat dan pahlawan nomor 1 di universe OPM. Namun hingga saat ini kita masih dibuat bertanya-tanya dan belum diperlihatkan bagaimana sosok sebenarnya dari Blaze tersebut. Selama ini kita hanya ditunjukkan sekilas siluet dari sosok pahlawan kelas S nomor 1 itu. Tidak hanya versi manga, dalam versi webcomic pun One selaku pengarang hanya menggambarkan sosok Blaze tidak lebih hanya melalui siluetnya saja. Menurut kabar yang beredar di universe OPM, Blaze menghilang entah kemana dan hanya akan muncul jika bumi berada dalam situasi yang sangat genting atau keselamatan umat manusia secara keseluruhan dalam bahaya. Namun pada akhirnya rasa penasaran kita para fans mengenai sosok dari Blaze ini sedikit terobati dengan munculnya Blaze di manga One Punch Man chapter 188. Sebelumnya dalam chapter 188 diperlihatkan bagaimana Drive Knight mendapatkan tenaga tambahan untuk ikut membantu Tatsumaki menghadapi Psikos. Dijelaskan bahwa Drive Knight mengambil sedikit kekuatan Psikos yang berada di dalam akar yang menjalar di seluruh kota Z. Selanjutnya cerita berpindah ke Amai Max, di mana dia masih shock dengan dirinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan dirinya merasa tidak berguna dengan kekuatan yang dimilikinya, dan juga bagaimana ia tidak tahan dengan kejelekan yang sebenarnya ada dalam dirinya. Seperti yang kita ketahui, Amai Max dulunya merupakan salah satu monster yang mengerikan. Cerita ini bisa kita baca di versi webcomic One. Amai Max merupakan seorang monster sebelum kemudian mendapatkan kekuatan dan berubah menjadi sosok manusia yang sangat tampan, lalu bergabung dengan Asosiasi Pahlawan. Di tengah-tengah depresi yang dialami oleh Amai Max, sama seperti Tatsumaki, dia tiba-tiba saja teringat dengan apa yang terjadi kepada dirinya di masa lalu. Dalam chapter ini, terlihat bahwa Amai Max sempat ditolong oleh seorang pahlawan yang sangat bijaksana. Nah, jika kita perhatikan lebih detail, sepertinya sudah jelas bahwa sosok pahlawan yang muncul pada saat itu adalah Blaze. Meskipun kebenarannya masih belum dikonfirmasi, namun kami merasa kemungkinan itu adalah seorang Blaze. Mengapa kita sangat yakin bahwa itu adalah Blaze? Ya, tentu saja hal ini dilihat dari ciri-ciri sosok tersebut dalam siluet Blaze. Sosok tersebut menggunakan jubah putih sama seperti Saitama, memiliki rambut yang bergaya spike, dan mengenakan armor yang sangat mirip dengan siluet Blaze. Dalam kejadian itu, sosok pahlawan yang bijaksana tersebut mencoba untuk menenangkan Amai Max yang depresi. Dalam momen itu memang tidak disebutkan secara gamblang bahwa itu adalah Blaze atau bukan, namun ciri-cirinya sangat mirip dan besar kemungkinan itu adalah sang pahlawan kelas S nomor 1. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu.
Apakah dengan insiden tersebut itu berarti Amai Max memiliki hubungan dengan Blaze, atau Blaze hanya memandang Amai Max sebagai sosok warga sipil biasa yang membutuhkan bantuannya? Sebenarnya dari apa yang ditampilkan di gambar tersebut, Blaze tampak baru saja mengalahkan satu monster yang menurut kami cukup kuat untuk bisa dikalahkan oleh pahlawan biasa atau warga sipil. Dan jika kita melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Amai Max, mungkin dia cukup mengalami frustasi yang sangat tinggi, yang sama dengan apa yang ia rasakan saat ini, yaitu tidak percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Entah karena kalah dalam suatu pertarungan, atau karena masa lalunya yang sangat membuatnya menderita, atau karena beberapa faktor lain. Dan dari kejadian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa Amai Max merasa bahwa ia telah diselamatkan oleh Blaze dan menganggap Blaze sebagai pahlawan serta panutannya. Kami rasa Amai Max memiliki trauma atas masa lalu yang menimpanya, di mana dalam versi komik One, Amai Max sempat beralih menjadi sosok monster yang sangat jelek dan mengerikan. Nah, itulah yang membuatnya sangat tertekan sehingga bisa teringat dengan sosok pahlawannya saat itu. Apa yang terjadi dengan Amai Max mungkin memiliki kemiripan dengan sosok Tatsumaki pada masa lalu, di mana Tatsumaki merasa bahwa ia dikucilkan dari lingkungannya yang menganggap dirinya tak memiliki potensi sama sekali untuk menjadi seorang psikis yang hebat. Dan suatu ketika, dirinya yang masih berada di dalam tahanan untuk dijadikan bahan percobaan oleh beberapa ahli dikejutkan dengan serangan monster yang mengerikan. Karena dirinya tak dianggap berguna oleh para peneliti tersebut, maka ia ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Di saat yang sama, Tatsumaki yang sudah terpojok di dalam sel melihat sosok pahlawan bijaksana yang datang untuk membantunya. Ya, sosok tersebut sangat jelas sekali terlihat bahwa dia adalah Blaze. Dari kejadian itu, Tatsumaki yang juga dalam kondisi frustasi termotivasi oleh kata-kata Blaze yang mengatakan bahwa ia memiliki potensi sebagai psikis yang hebat. Ia sangat kagum dengan sosok Blaze yang menjadi penyelamatnya pada saat itu. Namun pertemuan itu adalah yang pertama dan terakhir bagi Tatsumaki sendiri, karena sejak saat itu Blaze tak pernah menampilkan dirinya lagi, meski Tatsumaki sekarang sudah menjadi psikis nomor 1 dan menjadi pahlawan kelas S nomor 2 di bawah Blaze itu sendiri. Nah, dari beberapa momen Blaze ditampilkan, sepertinya teori yang mengatakan bahwa Saitama itu adalah Blaze itu sendiri rasanya terbantahkan. Karena sudah jelas bahwa penampilan Blaze sangat jauh berbeda dengan Saitama yang pelontos dan polos. Yang membuat mereka memiliki kesamaan adalah kekuatan dan jubah putihnya saja. Namun untuk membandingkan siapa yang terkuat di antaranya, kami rasa kita masih belum bisa memperkirakannya sampai Blaze menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang sosok misterius Blaze yang akhirnya ditampilkan dan terungkap di manga One Punch Man. Namun perlu diingat bahwa pembahasan kali ini menyinggung sedikit teori berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.